Saya bilang sepalsu-palsu madu itu lebih bagus daripada minum gula pasir. Kenapa? Karena gula pasir mengandung senyawa sulfit yang merusak pankreas. Paling mungkin bikin madu palsu dari CMC, karboksimetil selulose, yang dipakai untuk menggumpalkan atau mengentalkan makanan. Jadi madu 1 botol, tambah air kurang lebih 5 botol, taruh CMC 1 gelas, jadi sama. Itu, dan CMC lebih aman daripada gula pasir. Nggak jadi mendingan saya nggak minum madu daripada minum yang palsu. Ini propaganda. Ya, pengecekan yang paling sederhana. Madu tidak menjadi patokan dikerubungin semut atau tidak dikerubungi semut, itu dulu. Karena itu tergantung dari sari bunga yang diambil oleh lebah. Kedua, madu baik apa tidak berpatokan kepada kalau madu bagus dibuka meletup, madu itu dikasih korek nyala, enggak jadi patokan, tergantung kadar air. Kalau kadar airnya tinggi, korek nggak bisa nyala, dan itu dipengaruhi oleh iklim. Masyarakat kita takut dalam mengkonsumsi madu karena alasannya asli atau palsu. Tapi masyarakat kita lebih senang mengkonsumsi yang palsu. Contoh, sirup. Jelas-jelas ada pengawet, ada pewarna, ada pemanis dari gula pasir, anggap. Itu jelas-jelas palsu, nggak ada yang komplain, coba. Kan aneh saya. Madu yang belum tentu palsu dan asli, komplainnya luar biasa. Ini propaganda. Ya, saya bilang sepalsu-palsu madu, saya bilang nih, sepalsu madu, anggap deh, biar masyarakat minum madu pokoknya. Sepalsu-palsu madu itu lebih bagus daripada minum gula pasir. Udah. Kenapa? Karena gula pasir mengandung senyawa sulfit yang merusak pankreas. Tapi madu palsu kalau dibuat dari gula pasir dan gula Jawa tekor. Percaya sama saya pernah buat, masalahnya nggak masuk produksinya. Karena dia butuh modal beli gula pasir dan gula Jawa. Kenapa madu bisa lebih murah? Karena petani nggak modal. Cuma naruh bubuk lebah aja, plak udah tertunggu 3 bulan panen. Maka itu bisa lebih murah harusnya. Karena nggak butuh modal apapun. Tapi kalau bikin dari gula pasir dan gula Jawa, dia modal duit dulu, tek beli, dibikin, nggak masuk harganya. Yang paling mungkin bikin madu palsu dari CMC, karboksimetil selulose, yang dipakai untuk menggumpalkan atau mengentalkan makanan. Jadi madu 1 botol, tambah air kurang lebih 5 botol, taruh CMC 1 gelas, jadi sama. Itu, dan CMC lebih aman daripada gula pasir. Biar masyarakat minum madu dulu deh. Soalnya masyarakat kita yang palsu aja nggak diprotes. Madu palsu nggak jadi mendingan saya nggak minum madu daripada minum yang palsu. Ini propaganda. Saya juga nggak setuju tuh ada penyiaran-penyiaran yang palsu, tapi dia tidak punya menyorot perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi bahan-bahan yang berbahaya. Kasihan banget itu. Islam jadi didiskreditkan tuh, dari madu jadi jauh masyarakat dengan madu, tapi dekat sama sirup. Ini mohon maaf yang jual sirup jangan tersinggung. Mohon maaf ini. Karena saya lagi agak karena ngeri pengawetnya. Pengawet, pewarna, pemanis buatannya. Dan saya yakin semua penjual madu pasti bilang madunya asli. Sudah nggak apa-apa, udah anggap aja asli, udah. Nggak usah mikir-mikir dulu. Ya. Tapi yang pasti kita punya standar untuk pengecekan. Bagaimanapun juga madu asli lebih bagus daripada madu yang tidak asli. Bagaimana cara pengecekannya? Ini dulu yang paling penting. Yang pertama, ya, pengecekan yang paling sederhana. Madu tidak menjadi patokan dikerubungin semut atau tidak dikerubungi semut, itu dulu. Karena itu tergantung dari sari bunga yang diambil oleh lebah. Kalau lebahnya ngambil bunga sambiloto, saya yakin semut gak berani deket. Tapi kalau lebahnya ngambil bunga sepatu, pasti deket. 1. Yang kedua, madu baik apa tidak berpatokan kepada kalau madu bagus dibuka meletup. Bayangin ini asli ini. Ya, bayangkan di botol aja meletup, apalagi di perut meledak, saya bilang.
Karena sudah terjadi proses fermentasi. Ya, ini yang paling penting nih. Terus madu itu dikasih korek nyala, enggak jadi patokan, tergantung kadar air. Kalau kadar airnya tinggi, korek nggak bisa nyala. Dan itu dipengaruhi oleh iklim. Ya. Terus kemudian gimana dok cara ngecek madu asli apa enggak? Yang pertama tolong cek lab. Harganya 3 juta untuk ngecek lab, ya kan? Mahal kan, ribet kan jadinya kan. Wah, mahal amat dok, masa beli madu cuman 100.000, cek labnya 3 juta, ribet. Tapi ada yang sederhana, beli pH indikator. Ya, pH indikator yang ada nilai 1 sampai 14 dicelup. Kalau madu itu pH-nya berkisar antara 3 sampai 4. Ya, dia asam. Ya, karena kalau walaupun rasanya manis tapi dia asam, sama kayak jeruk lemon. Walaupun rasanya asam tapi dia dicek pH-nya basah. Cek, oh 3 kali 4. Karena kalau gula pasir atau gula Jawa dicelup, itu pasti pH-nya 5, 6 atau 7. Itu cara yang paling 2. Oh dok, males dok, mahal amat sih dok, beli pH indikator memang mahal, 175.000 untuk satu inian. Ya tapi biar mantep. Ya. Ya, terus yang kedua, yang ketiga, ada nggak yang lebih sederhana lagi? Ada sebenarnya. Ya, tolong dicek uji tuang. Tuang dibandingkan dengan sirup. Ternyata kalau madu dituang dia utuh dari atas ke bawah. Pluk. Kenapa? Karena dia terikat dengan enzim yang namanya enzim diastase. Apa tuh enzim diastase? Enzim yang dihasilkan hanya dari lebah ketika lebah ngisep madu. Enzim diastase nggak bisa lebah itu diambil diperes gitu keluar enzim, nggak bisa. Sama dengan air liur. Air liur kita ini, enzim diastase itu sebenarnya air liurnya lebah sebenarnya, air kelenjar hipoparingeal. Sama hanya dengan manusia, dia bisa akan produksi air liur kalau dia makan. Dan maka itu salah satu pengecekan madu harus mengandung enzim diastase yang cukup. Jadi si lebah itu ngirup si madu, kemudian masuk ke lambung, namanya di kelenjar hipoparingeal, kemudian dimuntahkan lagi. Jadi sama saja minum madu sama dengan minum muntahnya lebah. Gitu ya, karena lebah sudah mengeluarkan di situ dan itu tergabung dengan enzim diastase. Dan itu mengikat. Maka itu kenapa kalau sirup dituang dia pedar. Tapi kalau madu dituang dia utuh, pluk. Dan satu lagi uji goyang. Ibu ya, jadi kalau digoyang di dalam sebuah cawan dengan air hangat, itu kemudian akan terbentuk gelombang atau struktur kayak heksagonal. Tapi kalau sirup coba dituang, nggak bisa dia, karena tidak ada ikatan enzim diastasenya. Itu cara yang paling sederhana. Ada lagi nggak dok? Nggak perlu melakukan. Ya udah ngelihat aja ada nggak uji sertifikatnya. Ya kan? Ada namanya sertifikat uji standar SNI atau enggak? Dicek enzim diastasenya. Ya dok, kalau orangnya nggak bawa gimana lagi? Ya udah, orang ini dipercaya apa enggak? Selesai udah. Ya kan? Karena ribet ini nanti. Insya Allah kalau dia jualnya orangnya bener, insya Allah jualnya juga bener. Saya kasihan tuh orang-orang penjual madu. Jujur saya kasihan. Sampai dia jualan tuh pakai bawa sarang-sarangnya. Coba, aduh, saya bilang. Ini aja masih dibilang nih palsu apa enggak? Udah bawa sarang itu padahal. Repot nggak tuh kalau saya? Karena masyarakat begitu khawatirnya dengan madu palsu. Begitu khawatirnya, padahal lebih aman daripada sirup. Kira-kira begitu Bu ya, mudah-mudahan nggak usah takut minum madu.